terkait dengan hasil penyelidikan dan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim gabungan terkait dengan adanya dugaan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Markas Syariah FPI di Megamendung, Bogor. Penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Endingnya dia ngumpet lagi, endingnya dia kabur lagi. Masa dia pulang dari Arab hanya ngumpet lagi, kabur maning. Kalau dia negatif COVID, udah dari kemarin dia muncul, berkuar-kuar, ngebacot, teriak-teriak menghina orang, memaki-maki orang. Ini faktanya dia ngumpet dan kabur. Tapi Nyai mau menantang ya, kelompok 212 FPI ini. Sini, Nyai yang swab test Rizik Syihab di RSPAD. Kalau kalian nggak punya duit, sini Nyai yang bayarin. Ini ada diskriminatif terhadap Habib Rizik. Kalau kawin boleh dihadirin masa banyak-banyak. Kalau jemput ya boleh rame-rame sehingga objek vital yang namanya bandara terganggu. Kalau giat kerumunan massa mengatasnamakan Maulid yang sampai menghina Presiden Pak Jokowi maupun Presiden kelima, lazim. Ya itu kan namanya diskriminasi juga kalau kita mau melihat dalam perspektif yang berbeda. Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan di daerah harus menjadikan contoh. Mematuhi protokol COVID. Uang kepala daerahnya datang ke kerumunan, ya warganya kasihan dong. Hanya untuk menyambung hidup jadi tukang jualan harus dibatasin sampai jam 8 malam. Bisakah Gubernur Anies dicopot? Ya bisa. Bisa nggak seorang kepala daerah diberhentikan? Bisa. Sosok Habib Rizik Syihab bukanlah seorang yang juga disukai oleh pemerintah, walaupun tidak mempunyai masalah hukum karena sudah SP3, tidak punya masalah hukum juga di Arab Saudi, tetapi diperlakukan secara diskriminatif. Dan ini seolah mengancam kepada pemerintah daerah bisa diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini sangat keliru sekali menurut saya, karena pemerintahan daerah atau kepala daerah itu merupakan seorang yang dipilih oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan yang sudah diatur sedemikian rupa. Upaya untuk menakut-nakuti kepala daerah ini merupakan satu cara mundur atau satu kemunduran di dalam demokrasi kita dan sangat berbahaya. Orang yang dikirim undangan klarifikasi tidak hadir, yaitu rugi sendiri. Karena kesempatan, saya sampaikan, klarifikasi itu kesempatan. Jangan sampai nanti, ya mohon maaf, yang bersangkutan rugi sendiri, perbuatan pidana. Kalau yang bersangkutan tidak klarifikasi berarti yang bersangkutan rugi sendiri kan? Nah, kalau sudah masuk penyidikan, sudah kita pakai KUHP, berarti apa? Ya, kalau dipanggil sekali, 2 kali tidak hadir ya 3 kali kita ada surat perintah membawa, sudah tegas. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa
pantas odok-mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam, tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir! Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir! Berani, benar, dan berani mentaati seluruh ketentuan peraturan undang-undang. Dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Jadi manusia jangan pengecut, mau penggal kok nyuruh-nyuruh umat. Kalau berani datang sendiri. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir! Takbir! Siap bela Nabi! Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Pelonte ikut-ikutan ngomong, saudara, saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka
Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok, menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tempat ini saya akan sampaikan terkait dengan hasil penyelidikan dan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim gabungan penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar dengan penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Rangkaian penyelidikan sudah dilaksanakan, gelar perkara kemarin dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 terkait dengan adanya dugaan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 di Ponpes Agrokultural Markas Syariah FPI di Megamendung, Bogor. Dari kegiatan penyelidikan, kita sudah mengundang klarifikasi sebanyak 15 orang. Dari 15 orang, 12 orang hadir, 3 orang tidak hadir. Dari 3 tersebut, 2 tanpa keterangan,
walaupun sudah diundang klarifikasi sebanyak 2 kali. 1 tidak hadir karena positif COVID-19. Selain itu, penyidik juga sudah mengklarifikasi 1 orang ahli epidemiologi dari universitas di Jawa Barat. Kemudian juga penyidik sudah menganalisa rekaman CCTV yang berada di seputaran TKP yang kita dapatkan dari Dishub, dan menganalisa channel YouTube yang rekan-rekan mungkin bisa tahu di situ terkait dengan kegiatan di TKP atau di Ponpes Agrokulturan Markas Syariah FPI. Selain itu juga kami sudah mempelajari terkait dengan keputusan Bupati tentang penerapan PSBB pra-AKB, pembatasan sosial berskala besar pra-adaptasi kebiasaan baru di Bogor, yang diputuskan oleh Bupati Bogor dari mulai tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 25 November 2020. Jadi kemarin berakhirnya PSBB yang kemarin tuh. Berdasarkan penyelidikan dan hasil pada analisa dan penelitian, kami menemukan fakta, ya. Jadi bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, walaupun 3 orang tadi tidak hadir, penyidik telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan keterangan ahli bahwa COVID-19 ini adalah salah satu wabah penyakit menular. Upaya penanggulangannya berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Itu ada beberapa macam. Dari mulai penyelidikan epidemiologis, kemudian pencegahan, pengebalan, penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, isolasi, dan kegiatan kekarantinaan, serta upaya penanggulangan lainnya. Itu aturannya di situ jelas. Upaya-upaya penanggulangan wabah. Tujuan upaya penanggulangan bertujuan untuk supaya mengurangi angka kematian dan membatasi penyebaran. Berdasarkan keputusan Bupati tadi, ya, Bogor sudah menetapkan, Bupati Bogor sudah menetapkan bahwa Bogor situasinya dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini yaitu PSBB pra-AKB. Dalam ketentuan keputusan Bupati tersebut ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama antara lain, ya, kegiatan ponpes diperbolehkan, ya, pondok pesantren kegiatannya diperbolehkan, namun tidak boleh dikunjungi. Kemudian yang kedua, kegiatan seperti pertemuan atau sejenisnya diperbolehkan, namun ada batasan kapasitas, baik di dalam maupun di luar. Jadi di aturan ketentuan tersebut diatur bahwasanya maksimal 50% dari kapasitas atau maksimal 150 orang. Kemudian dalam kegiatan tersebut juga diatur kegiatan boleh dilakukan maksimal waktunya 3 jam. Dan penyelenggara wajib membuat surat pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan kepada Satgas COVID-19. Itu aturan di sini. Dari uraian tersebut, kami menemukan fakta bahwa kegiatan penyambutan MR alias HMR, ya, MR alias HMR, dan peletakan batu pertama masjid dan MSTV di Ponpes Agrokultural Markas Syariah FPI Megamendung terjadinya tanggal 13 itu pada saat berlakunya PSBB pra-AKB.
sehingga wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam keputusan Bupati. Kemudian dihadiri lebih dari 150 orang. Tadi sudah dijelaskan oleh Kabid Humas, dihadiri sekitar 3.000 orang. Kemudian dilakukan lebih dari 3 jam. Berdasarkan penyelidikan kita, kegiatan tersebut dilakukan dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 23.00. Dan berdasarkan klarifikasi para saksi, kegiatan tersebut tidak membuat atau penyelenggara tidak membuat surat pernyataan kepada Satgas COVID-19 untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan hasil penyelidikan kita juga ditemukan bahwasanya diduga pemilik Ponpes, ya, Ponpes Agrokulturan Markas Sari FPI adalah saudara MR alias HMR dan didirikan sejak tahun 2012. Upaya-upaya himbauan dan pengeras suara oleh personil Satgas COVID-19 Bogor tidak dipatuhi. Jadi kegiatan tetap berlangsung. Berdasarkan fakta-fakta tersebut tadi yang saya jelaskan dan hasil gelar perkara pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular dan tindak pidana menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta pasal 216 KUHP, sehingga diputuskan bahwasanya kegiatan penyelidikan telah ditetapkan ditingkatkan ke penyidikan. Rencana tindak lanjut, penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahukan penyidikan kepada kejaksaan, selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Demikian rekan-rekan yang disampaikan oleh kami dari mewakili penyidik tim gabungan. Wow, ada orang katanya hasil swab testnya itu negatif, ya kan? Tapi dia ngumpet, dia kabur, dia nggak ada di Petamburan, dia nggak ada juga di Megabendung. Kemana ya dia ya? Kan lucu banget ya, orang katanya sehat-sehat aja, negatif COVID, tapi ngumpet. Padahal dia ini baru pulang dari Arab. Masa dia pulang dari Arab, udah begitu euforia dia disambut oleh pasukan, endingnya dia ngumpet lagi, endingnya dia kabur lagi. Masa dia pulang dari Arab hanya ngumpet lagi, kabur maning. Kalau dia negatif COVID, udah dari kemarin dia muncul, berkuar-kuar, ngebacot-bacot, teriak-teriak menghina orang, memaki-maki orang. Ini faktanya dia ngumpet dan kabur. Tapi Nyai mau menantang ya, kelompok 212 FPI ini. Sini, Nyai yang swab test Rizik Syihab di RSPAD. Kalau kalian nggak punya duit, sini Nyai yang bayarin. Ya, boleh kita buktiin. Kalau betul-betul Rizik itu nggak benar dia itu COVID, kita swab test di RSPAD, buktiin. Jangan pakai dokter ala kadrun. Itu bisa aja direkayasa hasil swab testnya oleh para kadrun-kadrun ini. Nyai sih nggak percaya kalau Rizik itu negatif. Ya, buktiin aja. Kita buktiin aja. Yuk sini Rizik di swab test oleh dokter-dokter handal dari
rumah sakit RSPAD ya, bukan ngumpet-ngumpet kayak gini gitu loh. Bisakah Gubernur Anies dicopot? Ya bisa, tapi bukan karena Pak Tito atau karena instruksi Mendagri. Kita punya yang namanya impeachment atau pemakzulan. Kalau kita berani jujur sejak dalam pemikiran, kita semua paham dan sadar kok instruksi Mendagri nomor 6 2020 ini ya, substansinya bukan mencopot gubernur atau kepala daerah. Bukan pula karena Pak Jokowi gerah. Ini kan langkah respon cepat, tepat, agar bisa fokus dan melakukan giat-giat yang terpadu yang selama ini ada ruang kosong yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Mendagri telah melaksanakan atau menjalankan kewajiban hukumnya. Ini bukan karena ada masalah Pak Anies dan Habib Rizik, orang yang kebal hukum dan tidak tersentuh hukum dan merasa benar sendiri, saya nggak tahu deh. Ini ada diskriminatif terhadap Habib Rizik. Kalau kawin boleh dihadirin masa banyak-banyak. Kalau jemput ya boleh rame-rame sehingga objek vital yang namanya bandara terganggu. Kalau giat kerumunan massa mengatasnamakan Maulid yang sampai menghina Presiden Pak Jokowi maupun Presiden kelima, lazim. Ya itu kan namanya diskriminasi juga kalau kita mau melihat dalam perspektif yang berbeda. Begitu juga Pak Anies, saya pikir kalau hanya dipanggil, diminta keterangan dalam rangka penyelidikan, mau 9 jam, mau 20 jam, ya nggak apa-apa. Itu loh. Emang kalau jadi gubernur, equality before the law-nya nggak boleh? Apa harus dibedakan? Yang tadinya ada prasangka, jadinya fakta. Kan lebih bagus. 2 Kapolda aja copot, masa dipanggil aja kita membahas di sini sih? Perlu diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam menjalankan urusan pemerintahan dibantu oleh Menteri, dalam hal ini Mendagri. Pandemi COVID-19 merupakan bencana alam, bencana non-alam yang tidak hanya nasional, tapi internasional. Pemerintah sudah 8 bulan yang namanya pilkada, yang agenda nasional, yang sangat konstitusional, itu tunduk pada protokol COVID. Jadi kalau pilkada pun begitu, makanya hadir 37 temuan pelanggaran. Itu diproses, dipanggilin semua. Usaha, mal-mal, orang restoran, pariwisata, industri pabrik juga tunduk. Ya, kawinan juga tunduk. Kalau dikatakan ini hal yang biasa, oh ini urusan politik, ini urusan Habib sama urusan Anies Baswedan, terlalu kecil. Ada urusan yang sangat besar. Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus satu padu. Ini penting sekali. Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan di daerah harus menjadikan contoh. Mematuhi protokol COVID. Wong kepala daerahnya datang ke kerumunan, ya warganya kasihan dong. Hanya untuk menyambung hidup jadi tukang jualan harus dibatasin sampai jam 8 malam. Bisa nggak seorang kepala daerah diberhentikan? Bisa. Bagaimana yang tidak datang klarifikasi? Karena memang klarifikasi kan sifatnya undangan. Ya, rekan-rekan tentunya orang yang dikirim undangan klarifikasi tidak hadir, ya itu rugi sendiri. Karena kesempatan, saya sampaikan, klarifikasi itu kesempatan menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat selama ini. Jangan sampai nanti, ya mohon maaf, yang bersangkutan rugi sendiri, gitu. Karena ini tadi kan beberapa saat yang lalu pun kan saya sampaikan juga, bahwasanya ini kan proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini, ya, penyidik lagi mencari untuk menemukan peristiwa pidana yang diduga suatu perbuatan pidana. Kalau yang bersangkutan tidak klarifikasi berarti yang bersangkutan rugi sendiri kan? Begitu. Ya silakan aja. Nah, tentunya nanti penyidik itu melalui evaluasi tadi perlu tidak dipanggil lagi, cukup apa enggak? Begitu. Ya nanti berikutnya kan the next kan setelah kalau ini tadi
Bukti permulaan cukup, dinaikkan ke penyidikan. Kalau tidak, berarti dihentikan penyelidikannya, kan begitu. Kalau penyidikan berarti pakai panggilan-panggilan. Ya nanti dipanggil lagi tuh. Gitu. Dan sangat memungkinkan yang sudah dijadwalkan klarifikasi itu untuk dipanggil selanjutnya. Begitu. Nah, kalau sudah masuk penyidikan, sudah kita pakai KUHP, berarti apa? Kalau dipanggil sekali, 2 kali, tidak hadir ya 3 kali kita ada surat perintah membawa. Sudah tegas. Begitu. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Johannes Leong.
Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.